Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa amaddana bi asrari amin ya rabbal alamin. Nomor 3 ya, nomor 3. Ada nomor 3 dilihat sih. Ke Jawa ngomong Jawa apa bahasa Indonesia? bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau Jawa kurang. Dicampur ya. Ya. Nah, coba tak lihat sih. Oke, ini Pak De tak baca dulu ya. Ilmu sorof. Itu. Ilmu sorof. Jadi apa sih manfaat ilmu sorof ya kan? Jadi untuk apa belajar ilmu sorof? Kalau yang bertanya, Aim, kamu itu belajar ilmu sorof itu buat apa? Ya. Nah, terus yang dinamakan ilmu sorof itu apa? Ya. Jadi ilmu sorof yang dinamakan ilmu sorof ya. Yang dinamakan ilmu sorof yaitu ilmu yang untuk melihat perubahan-perubahan bentuknya kalimat. Jadi ilmu sorof adalah ilmu untuk mengetahui perubahan bentuknya kalimat. Jadi kalimat itu kadang kan kola, yakulu, misalnya kola, yakulu, kaulan. Jadi kola. Huruf aslinya kof sama ya kan masih ada terus kan? Ya. Jadi ilmu sorof adalah ilmu yang untuk mengetahui perubahan bentuknya kalimat. Nanti rekamannya bisa dikirim ya, tak kirim ya. Nah, manfaatnya apa kalau orang itu bisa mengetahui bentuknya kalimat? Karena jika seseorang itu mengetahui perubahan bentuknya kalimat, maka seseorang itu bisa menentukan maknanya itu kalimat. Jadi misalnya kola. Kola itu fi'il madhi. Kola Zaidun. Zaid telah berkata. Kola berarti telah berkata. Yakulu baru akan atau yakulu baru berkata. Kaulan perkataan. Kaulan perkataan. Lah untuk mengetahui arti dari semua kalimat itu kita harus tahu perubahan kalimat itu. Di sini untuk mengetahui perubahan kalimat maka kita harus belajar ilmu sorof. Misalnya nasirun atau qailun. Qailun makulun. Qailun orang yang berkata. Makulun orang yang dikatakan. Jadi ilmu sorof adalah ilmu yang untuk mengetahui perubahan kalimat. Setelah mengetahui perubahan kalimat, nanti kita bisa menentukan makna kalimat itu. Maknanya kira-kira ini telah atau akan atau perintah atau larangan atau yang dikenai apa itu kerjaan, misalnya kayak mangsurun yang ditolong. Paham itu ya? Jadi itu manfaatnya. Sebelum kita melangkah ke sorof dulu. Terus makanya bentuk kalimat itu tidak ada yang sama. Misalnya ini bentuknya mandi. Senggot mandi. Ini bentuknya senggot mundore. Ini senggot masdar. Senggot masdar mim. Senggot fa'il. Senggot maf'ul dan seterusnya. Terus kita menuju ke bawah. Wah, enggak itu masih situ. Masih itu. Nah ini langsung ke situ ya. Karena ini nanti harus dihafal itu yang bukan ini yang dihafal tapi baliknya. Ini cuma
pengantar, pendahuluan. penjelasannya. Nah, warnane kalimah, bentuk macamnya kalimah, ya kan? Apabila ada orang yang bertanya, Aim, kalimah itu berapa macam, ya kan? Warna kalimah atau macamnya kalimah, bentuknya kalimah itu ada 3. Yes. Subjek. Bukan, itu belum masuk. Ini masih di wilayah sorof. Nah, bukan subjek, predikat, objek itu belum. Nanti susunannya subjek, predikat, objek. Nanti susunannya kayak gitu. Warna kalimah itu ada 3. Yang pertama yaitu kalimah isim. Nah, pertama kalimah isim. Apa itu isim? Nanti dijelaskan satu persatu. Yang kedua kalimah fi'il. Yang kedua kalimah fi'il. Yang ketiga adalah kalimah huruf. Jadi bentuknya kalimah atau warna dari kalimah, bukan bentuknya kalimah, warna kalimah itu ada 3. Pertama kalimah isim, yang kedua kalimah fi'il, yang ketiga kalimah huruf. Ya walaupun nanti ketiga kalimah ini akan bisa terjadi subjek, predikat, objek. Itu bisa terjadi kayak gitu. Nah, ini kita harus tahu dulu bahwa kalimah itu ada 3, isim, fi'il, huruf. Misalnya kola fi'il, yakulu juga kalimah fi'il, kaulan kalimah isim. Dan kita nanti harus tahu tanda-tandanya kalimah itu. Harus tahu. Untuk mengetahui itu kalimah isim, kita kan harus tahu tandanya kan. I kalimah fi'il, kita harus tahu tandanya. Dan itu kalimah huruf. Nanti masing-masing kalimah itu punya tanda untuk menandai dirinya sebagai kalimah apa. Terus, bentar, masuk sini. Tadi ada berapa kalimah? Kalimah ada 3. Kalimah isim terus fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Kalimah 3 ini, dari ketiga kalimah ini tadi isim, fi'il, huruf, ya. Kalimah ketiga ini yang bisa ditasrif, maksudnya bisa dirubah-rubah, bisa ditasrif, maksudnya bisa berubah senggotnya itu ada dari ketiga kalimah ini yang bisa berubah-ubah, yang bisa ketasrif itu hanya 2 kalimah. Yang pertama kalimah isim, yang kedua kalimah fi'il. Sedangkan kalimah huruf itu hukumnya mabni. Nah, kalimah ada 3. 1 isim, 2 fi'il, 3 huruf. Ya, nanti kalau ditanya Aim ada berapa kalimah? 3. Yaitu isim, fi'il, huruf. Loh, kok udah bisa? Kemarin udah dibaca? Ya, pernah baca dikit-dikit. Pernah baca dikit-dikit. Oke. Ketiga kalimah ini yang bisa berubah atau yang bisa ditasrif. Tasrif itu adalah maknanya berubah atau berubah-ubah tasrif. Dari ketiga kalimat ini yang bisa dirubah hanya 2, yaitu kalimat isim dan kalimat fi'il. Yang fi'il misalnya kola, kolu, kolat. Nah, itu yang isim misalnya fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fu'alun, fa'ilat. Itu hanya contoh. Nanti ada cara yang ngerubah sendiri. Sementara yang kalimat huruf itu tidak bisa berubah.
dia dihukumi sebagai mabni. Dari ketiga kalimat ini itu dikenai hukum, ya kan? Tiga kalimat ini dikenai hukum. Yang kedua yang berubah namanya hukumnya mu'rab. Mu'rab. Mu'rab itu artinya apa? Bisa di-i'rab. Bisa berubah pada akhirnya bisa. Yang pertama, yang isim dan fi'il bisa mu'rab. Sementara yang huruf hukumnya mabni. Dihukumi mabni. Mabni itu namanya tidak bisa berubah. Misalnya kayak qad. Selamanya dia qad, tidak bisa qadu tidak bisa. Tapi kalau isim bisa. Kalau fi'il bisa, tapi kalau kalimat huruf nggak bisa. Walaupun nanti ada isim mu'rab, ada isim mabni dan seterusnya. Makanya tentang hal ilmu sorof, di dalam ilmu sorof, ulama sorof tidak membicarakan tentang perubahannya kalimat huruf ataupun kalimat isim mabni. Nanti ada isim mabni. Jadi hukum ada dua, yaitu hukum mu'raf dan hukum mabni. Nah, pembicaraan kalimat huruf dan isim mabni itu nanti dijelaskan pada ilmu nahwu besok jurumiyah. Dah. Terus kita lanjut. Wazan. Kita beralih ke wazan ya. Untuk menentukan segot, sudah dibalik. Ya. Untuk menentukan segot kalimat, kita harus mengetahui wazan kalimat. Untuk mengetahui segot kalimat, kita harus mengetahui wazan kalimat itu. Yang dinamakan wazan yaitu kalimat yang mengumpulkan fa, ain, lam secara berurutan. Itu wazan. Bisa diarahkan ke sini bisa ya. Fa'ala. Bisa diperbesar layarnya. Ya, oke. Fa'ala. Kurang bisa? Kurang, maksudnya nek di ke atasin susah. Ke atasin susah. Dijeda dulu.